Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini ingin menjelaskan mempresentasikan tentang suku Minangkabau yang merupakan tugas geografi dari guru kami yaitu Pak Gofur. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang suku Minangkabau, tentang sejarahnya, persebarannya, karya seni budaya dan lain sebagainya. Dan kami di sini merupakan kelompok 4 yang isinya antara lain ada saya sendiri, MF Albar, nomor absen 14, kemudian ada Dimas Wisnuwardana, nomor absen 8, kemudian ada Bagas Dwiki, nomor absen 5, dan ada M. Saukira Fiftia, nomor absen 16. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan membimbing yang akan membawakan atau intinya yang membimbing lah untuk presentasi acara dari awal sampai terakhir seperti itu teman-teman. Nah kemudian lanjut di pembahasan kita ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang sejarah suku Minangkabau. Kita akan mengetahui bagaimana sih kenapa kok bisa ada suku Minangkabau itu awalnya gimana seperti itu. Kemudian ada nomor 2 persebaran suku Minangkabau. Kita akan mengetahui juga suku Minangkabau ini tersebar di daerah mana saja kayak gitu. Untuk poin 1 dan 2 ini akan dijelaskan langsung oleh Bagas. Kemudian lanjut nomor 3 yaitu tentang karya seni budaya suku Minangkabau. Isinya itu antara lain seperti rumah adat, tarian-tarian, seperti makanan, senjata dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Nanti untuk poin 3 ini kita dijelaskan oleh Mas Sauki. Nah, kemudian untuk nomor 4 yaitu menjaga kebudayaan agar terus berkembang dari generasi ke generasi. Kemudian nomor 5 ada cara menanamkan nilai kebudayaan atau adat agar anak Indonesia mencintainya. Kemudian nomor 6 ada cara mengatasi nilai kebudayaan yang sudah pudar akibat masuknya budaya asing. Untuk poin 4, 5 dan 6 ini nanti akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh Dimas Wisnuwardana. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bisa lanjut untuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah suku Minangkabau oleh Bagas Dwiki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Dwiki Imansyah dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah suku Minangkabau. Nah, yang pertama adalah suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungayan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan kabau yang artinya kerbau. Dalam sebuah legenda yang beredar, sejarah nama Minangkabau sendiri berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif. Sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar. Namun, mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Alhasil, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Nama Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa kemenangan tersebut. Demikian seperti cerita dalam buku Persamaan di dalam Perbedaan Budaya oleh Retno Widyastuti. Wah, seperti itu tadi teman-teman penjelasan dari Mas Bagas tentang sejarah suku Minangkabau ya. Jadi kita jadi tahu ternyata dahulu kala di Sumatera Barat tempatnya itu ada kerajaan Majapahit atau mungkin pemimpin Majapahit atau pasukan Majapahit datang ke sana, kemudian oleh warga sekitar daripada terjadi peperangan diajaklah adu kerbau. Padahal kerbau dari Majapahit itu besar, gagah dan berani seperti itu ya. Beringas lah bisa dibilang. Nah, sedangkan kerbau dari suku daerah ini hanya kerbau yang kecil kayak gitu lah intinya. Perbandingannya agak banding. Nah, cuman di kerbau yang kecil ini di tanduknya terdapat bilah pisau. Nah, sehingga karena hal itu kerbaunya bisa jadi menang. Nah,
Nama Minangkabau sendiri kan berasal dari kata Minang dan Kabau. Minang artinya menang dan Kerbau artinya kerbau. Nah, oleh karena itu tempat itu setelah memenangkan pertarungan dengan Majapahit, daerah itu dinamai dengan Minangkabau. Wah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini masuk ke poin selanjutnya yaitu persebaran suku Minangkabau. Nah, kita akan mengetahui suku Minangkabau ini berada di mana aja, posisinya di mana di Indonesia itu di mana, dan akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, kali ini kita akan mempersatukan tentang persebaran suku Minangkabau. Wilayah persebaran kebudayaannya meliputi kawasan yang kini masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pesisir barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, Malaysia, dan Negeri Sembilan. Nah, contohnya ada di atas ini ya. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Merujuk kepada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Padang, akan tetapi masyarakat ini biasanya menyebut kelompoknya dengan sebutan orang awak, yang bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan dari persebaran suku Minangkabau di Indonesia. Letaknya itu ada di Sumatera Barat ya. Sumatera paling barat lah intinya kalau bisa dibayangkan di petanya tadi, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita akan lanjut ke poin ketiga yaitu tentang karya seni budaya suku Minangkabau. Ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nanti poin 3 ini akan dijelaskan oleh Mas Sauki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik semuanya, di sini saya Muhammad Syauki yang akan menjelaskan tentang karya seni budaya apa saja yang terdapat di suku Minangkabau. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat di sini ada namanya rumah gadang ya. Rumah gadang ini sering kali kita lihat di warung-warung masakan Padang. Itu kan ada gambarnya rumah Padang. Nah, saya jelaskan rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan rumah Bagonjon ya. Apa ini? Bagonjong ya. Atau ada juga yang menyebut dengan rumah Banjuang. Nah, lanjut. Di situ rumah adatnya suku Minang. Yang kedua adalah pakaian adatnya suku Minang. Pakaian adat suku Minang ini yang paling populer dalam adat Minangkabau dikenal dengan nama Hundo Kanduang. Nah, pakaiannya terdiri dari tengkuluk penutup kepala. Itu kan biasanya ini kayak rumahnya, itu kayak rumahnya yang gini-gini gitu ya, kayak tanduk. Terus baju kurung, kain selempang, kain sarung, serta perhiasan berupa kalung dan anting. Nah, ya kita lihat di sini rata-rata bajunya adat Minangkabau ini ya tertutup semua ya, tergolong Islamik banget ya, religi orangnya. Lanjut, senjata adat Minangkabau guys. Senjata adat Minangkabau di sini terdapat karambit. Nah, senjata tradisional khas Sumatera ini bernama karambit atau kurambia. Senjata tradisional Minangkabau. Karambit merupakan senjata tradisional berupa pisau kecil melengkung yang sangat tajam. Nah, sering kita lihat di film-film itu Iko Uwais, The Raid. Nah, The Raid itu menggunakan karambit ya guys. Sampai 2 itu. Wah, saya itu pernah merasakan karambit itu tajamnya sangat tajam guys. Lebih tajam dari pisau. Wah, itu lepasnya susah dan menggunakannya gampang. Nah, lanjut. Yang ketiga ada alat musik adat Minangkabau. Salah satunya adalah bansi. Bansi adalah satu alat musik tiup tradisional Minangkabau, memiliki 7 lubang mirip dengan recorder, bentuknya pendek. Biasanya berukuran 33 sampai 36 cm. Alat musik tradisional Minangkabau yang satu ini cukup unik karena dibuat dari bekas tanduk kerbau. Wow. Bekas tanduk kerbau ya guys ya. Gak kebayang baunya seperti apa ya. Saya itu mencium bau tanduk sapi itu, wah, ini tanduk kerbau guys. Lanjut, tarian adat Minangkabau. Siapa sih yang gak kenal tarian adat Minangkabau? Yaitu tari piring guys. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Jadi mereka itu
Ini menggunakan piring tapi mirip mangkok ya. Ya gak apa-apa lah. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur. Jadi temponya itu sangat cepat, tapi teratur. Mirip seperti saman nggak ya guys ya? Nah, tanpa satu pun piring terlepas dari tangan. Nah, ini salah satu keahlian mereka itu seperti itu guys. Padahal nggak ada lemnya, tapi piring itu sampai bolak-balik seperti ini ya guys ya. Mungkin piringnya berbentuk seperti mangkok ya. Lanjut. Di upacara adat ada Batagak Pungulu. Jadi upacara tersebut merupakan salah satu seremoni besar yang telah menjadi tradisi suku Minang secara turun-temurun. Dalam prosesinya terdapat bagian yang akan menyembelih kerbau dan mengadakan acara pesta selama beberapa hari lamanya. Ini mirip mirip sedekah laut kalau nggak salah ya. Soalnya ramai-ramai gini guys. Sudahlah, ketimbang kayak kena peristiwa di Payangan gitu ya guys ya. Lanjut, ada lagu adat Minangkabau guys. Lagu adat Minangkabau yang salah satunya ini adalah ayam dan lepeh. Bukan ayam dan lepeh guys. Ayam dan lepeh Bare Solo Kampuang nan jauh di Matua. Ini favorit saya nih, Kampuang nan jauh di Matu. Seperti itu ya guys ya. Dan lagu budaya lainnya bahkan sudah di cover ulang oleh musisi-musisi Sumatera Barat. Musisi-musisi Sumatera Barat sehingga popularitasnya tetap terjaga bahkan semakin dikenal luas secara publik. Contohnya itu Judika. Nah, Judika ini kalau mengcover lagu-lagu adat itu sangat sangat keren sekali gitu ya. Lanjut, ada permainan adat Minangkabau guys. Permainan adat Minangkabau ini namanya sipak tekong, merupakan permainan peta umpet ala Minangkabau. Sipak tekong sendiri terdiri dari dua suku kata yang berarti sipak dan kaleng. Nah, jika anak-anak tidak menemukan kaleng, mereka bisa menggunakan tempurung kepala dengan tujuan ketika disepak akan mengeluarkan bunyi. Ketika disepak pemain harus meneriakkan sipak tekong agar anak-anak yang bersembunyi dapat mengetahui arah kemana arah kaleng tersebut disepak. Permainan ini memiliki keunikan di mana pemain yang akan pertama ditangkap dapat diselamatkan. Kok beda ya? Dulu saya waktu kecil itu waktu SD pernah main ini, tapi pakai bola. Jadi permainannya tuh gini guys. Bola ya, ditendang. Itu tuh suruh nyari tapi lain-lain itu sembunyi semua. Nah, nanti kalau ketemu satu ditendang lah itu yang jadi. Kalau misalnya nendang yang ditemukan, nah itu dia jadi lagi gitu ya guys. Dulu saya sering dibuat mainan sama teman-teman saya guys. Aduh, sedih rasanya ingat itu. Lanjut, ada makanan khas Minangkabau guys, yang bernama rendang. Wah, siapa yang tidak tahu rendang ya guys ya? Rendang ini sudah jadi salah satu favorit Indonesia yang sudah menginternasional di seluruh dunia ya guys ya. Bahkan Arab pun mau meniru masakan ini tuh susah guys, karena bumbu dan rempahnya itu beda dengan kita. Seasoningnya dari kita itu sangat delicioso. Nah, rendang adalah masakan daging asli Indonesia yang berawal dari Minangkabau. Nah kan, masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu yang lama menggunakan aneka rempah dan santan. Proses memasak memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam. Hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam, pekat dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang keemasan. Nah, ini yang jadi salah satu favorit keunikan rendang ya guys ya. Nah, rendang itu dimasaknya harus luama guys. Luama, aneka rempah, dan rasanya itu tidak mengecewakan. Bahkan saya dengar itu ada yang masak sampai berhari-hari. Bukan berhari-hari sih, setengah hari. Nah itu mungkin sampai masaknya dengan ulet ya guys ya. Suwabar banget. Itu dengan api kecil dan itu diungkep yang sangat lama. Kalau orang-orang minta cepat biasanya di presto guys. Ya benar enak, cuma mengurangi cita rasa lah guys ya kan. Kalau dilamain itu kan halus tapi agak alat-alat sedikit lah gitu. Juicy lah istilahnya ya, juicy. Ya segitulah pembahasan dari karya seni budaya adat Minangkabau ya guys ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, monggo. Wah, menarik sekali teman-teman pembahasan dari Mas Sauki tadi ya. Gimana pembahasannya? Sudah paham kan soal karya-karyanya, lagu-lagunya, kayak tadi makanan rendang gitu kan. Kayak Mas Sauki menjelaskannya tuh kayak seru gitu buat dengarkannya gitu ya. Ya
kita ucapkan terima kasih banyak buat Mas Auki sudah mau menjelaskan tentang karya seni budaya milik Minangkabau. Kemudian lanjut ke poin keempat teman-teman. Poin keempat ini menjelaskan tentang cara menjaga kebudayaan agar terus berkembang dari generasi ke generasi. Seperti yang kita tahu kan tadi banyak banget gitu ya budaya-budaya yang dari suku Minangkabau. Nah, kita itu harus tahu cara menjaganya seperti apa. Nah, kita akan dijelaskan sebentar lagi oleh Dimas Wisnuwardana. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wisnuwardana. Saya akan mempresentasikan tentang cara menjaga kebudayaan agar terus berkembang dari generasi ke generasi. Yang pertama yaitu memperhatikan dan mempelajari budaya daerah yang ada seperti tarian seni, musik, dan lain-lain. Yang kedua, mempelajari dan menggunakan bahasa adat di lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan pakaian adat dengan cara menggunakan pakaian-pakaian adat di acara tertentu. Ya, kembali ke moderator. Nah, itu dia teman-teman penjelasannya dari Mas Dimas ya. Mungkin saya akan sedikit menambahkan tentang pertama itu kayak kita itu harus memperhatikan dan mempelajari budaya daerah yang ada, kayak tarian, musik, dan makanan, supaya tetap ada dari generasi ke generasi. Terutama kan kita anak muda gitu, kalau anak mudanya sendiri gak paham tentang budaya, gimana kita mau meneruskan ke generasi selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Seperti poin kedua yaitu mempelajari dan menggunakan bahasa adat. Nah, mungkin kita masih bisa lah ngomong pakai bahasa daerah. Misalkan kita di Jember gitu kan, bahasa yang digunakan bahasa Jawa ngoko, kayak ke teman-teman, woi penang dikon kan, kayak gitu. Mungkin untuk bahasa untuk generasi sekarang masih pada menggunakan hal itu semua kayak gitu ya. Kemudian lanjut ketiga yaitu melestarikan pakaian adat dengan cara menggunakan pakaian-pakaian adat di acara tertentu. Nah, ini juga penting teman-teman, misalkan di acara nikahan atau acara pemerintah atau apa, mungkin kita juga perlu menggunakan pakaian adat kayak gitu supaya kelestarian adat itu tetap terjaga kayak gitu teman-teman. Nah, itu mungkin penjelasan dari Mas Dimas tadi, saya hanya sedikit menambahi ya. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan poin 5 yaitu tentang cara menanamkan nilai kebudayaan atau adat agar anak-anak Indonesia mencintainya kayak gitu teman-teman. Bukan hanya meneruskan aja ya kayak sebatas tahu lah budaya kayak gini aja, kayak gitu aja, tapi kita itu harus menumbuhkan rasa cinta di hati kita kayak gitu teman-teman, di hati anak-anak terutama, karena anak-anak ini merupakan bibit-bibit penerus bangsa. Kalau misalkan anak-anaknya gak cinta lebih ke budaya-budaya luar, ya bukannya salah, akan tetapi jangan tinggalkan lah, minimal ada rasa bangga, rasa cinta. Terus kayak misalkan saya kan dari Jawa, tentu saja harus cinta dengan budaya-budaya Jawa. Budaya-budaya kan seperti yang dijelaskan oleh guru kami, budaya itu kan hal yang dilakukan setiap hari kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita merasa malu lah dengan budaya kita sendiri, harus merasa cinta. Nah, Mas Dimas ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana supaya kita dapat mencintai budaya kita sendiri kayak gitu teman-teman. Mungkin kita lanjutkan ke Mas Dimas, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kembali dengan saya Dimas Wisnuwardana. Saya akan menerangkan tentang cara menanamkan nilai kebudayaan atau adat agar anak Indonesia mencintainya. Yang pertama yaitu mengenalkan dan mengajari anak-anak tentang budaya sejak cilik. Dan yang kedua, melestarikan budaya dengan cara mengajak anak-anak ikut berperan di dalam pagelaran yang akan diadakan. Dan yang ketiga, menjadi teladan, orang tua harus pertama-tama mencintai budaya asli leluhurnya atau budaya daerah setempat di mana mereka tinggal. Kembali ke moderator. Wah, ternyata seperti itu ya teman-teman, supaya anak-anak kita itu juga mencintai budaya. Mungkin saya akan sedikit menambahi lagi ya, supaya lebih panjang lagi penjelasannya, lebih lebar lagi seperti itu. Mungkin yang pertama tadi
dijelaskan cara supaya anak-anak mencintai budaya. Yang pertama yaitu mengenalkan dan mengajari anak-anak tentang budaya sejak cilik atau sejak kecil. Nah, karena anak kecil itu mudah apa ya namanya teman-teman, otaknya masih dalam masa pertumbuhan, pemikirannya juga masih dalam pertumbuhan, masih banyak ingin tahu lah. Kita ketika anak-anak ingin tahu, nah kita itu harus memberitahu tentang budaya-budaya, tentang seni-seni, tentang ya intinya tentang budaya daerah masing-masing supaya sejak kecil lu tertanamkan gitu jiwa mencintai budaya. Nah, lanjut ke poin 2 yaitu melestarikan budaya dengan cara mengajak anak-anak ikut berperan dalam pagelaran yang akan diadakan. Nah, misalkan di desa ada acara ini atau ada kegiatan tentang budaya. Nah, kita itu harus bisa mengajak anak-anak supaya berpartisipasi, ikut menampilkan tarian. Misalkan kalau di Jember ini apa? Can-macanan kadu gitu ya. Misalkan kita harus mengajak teman-teman supaya tetap melestarikan budaya. Apalagi ada itu saya kayak lupa namanya saya. Kayak drum apa kok drum kayak bambu itu loh, apa namanya? Apa namanya Ki kalau bambu Ki? Ya. Iya apa? Tek 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 gitu. Di Jember iku lho. Benih angklung apa ya? Ya pokok intinya seperti itulah teman-teman. Kayak pasti terbayangkan saya kok lupa namanya ya apa ya? Ya mungkin di lain waktu aja ya. Kalau nanti saya browsing lupa namanya. Nah, ya intinya kita harus mengajak anak-anak gitu untuk ikut berpartisipasi, ikut menampilkan budaya yang ada kayak gitu teman-teman. Kemudian lanjut ke poin 3 yaitu menjadi teladan. Nah, orang tua harus pertama-tama mencintai budaya asli leluhurnya atau budaya daerah setempat di mana mereka tinggal. Nah, yang pertama itu intinya yang membimbing itu atau yang mengajari itu harus cinta budaya terlebih dahulu. Mana ada orang nggak cinta budaya tapi mau meneruskan supaya anak-anaknya cinta ya. Dimulai dari kita sendiri, diri kita masing-masing, orang tua yang mengajari anaknya itu harus menjadi teladan bagaimana cara supaya anaknya dapat mencintai budaya. Nah, mungkin itu pembahasan dari Mas Dimas lagi. Tadi maksudnya kayak gitu, teman-teman. Nah, lanjut ke poin 6 yaitu tentang cara mengatasi nilai kebudayaan yang sudah pudar akibat masuknya budaya asing. Nah, ini teman-teman, poin 6 ini poin yang bisa dibilang sangat dibutuhkan ya karena sekarang ya seperti kita tahu banyak budaya-budaya luar mudah masuk ke Indonesia karena apa namanya seperti banyak teknologi sudah maju, kita jadi mudah terpengaruh kayak misalkan budaya Korea, budaya manalah seperti itu teman-teman. Intinya kita harus bisa menanggapi hal itu dengan bijak. Nah, itu akan disampaikan oleh Mas Dimas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo guys, bertemu dengan saya yang ketiga kali. Saya akan mempresentasikan tentang cara mengatasi nilai kebudayaan yang sudah pudar akibat masuknya budaya asing. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kita harus bisa sadar akan pengaruh budaya asing yang masuk dengan cara harus pintar-pintar memilih budaya yang masuk. Yang kedua yaitu sosialisasi dan pagelaran. Dengan cara ini kita lebih efektif dengan mengadakan pentas kesenian di daerah sekitar agar generasi meskipun tidak tahu mereka akan melihat langsung dan meliterasi. Yang ketiga yaitu penanaman rasa memiliki. Meskipun generasi muda banyak yang tahu akan budaya asing, jika kita menanamkan rasa memiliki budaya mereka pasti akan tidak melupakan budaya yang ada. Ya, kembali ke moderator. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman presentasi dari kelompok 4. Gimana? Tadi Mas Dimas sudah menjelaskan poin 4, 5, dan 6. Di poin ke-6 ini kan cara mengatasi nilai-nilai budaya yang sudah pudar akibat masuknya budaya asing. Ya mungkin itu tadi sudah dijelaskan seperti kesadaran diri, adanya sosialisasi atau pagelaran, kemudian ada penanaman rasa memiliki. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kami dari kelompok 4 hanya itu saja yang ingin disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kami ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penulisan PowerPoint dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mau menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye teman-teman semua. Makasih guys.